Kembali lagi bersama Bu Halimah dari SMK Presiden Kota Cirebon mengampu mapel Project IPAS. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bu Halimah akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu perubahan materi yang akan kalian pelajari melalui video pembelajaran ini. Untuk sumber referensi yang digunakan yaitu buku Project IPAS dari penerbit Erlangga. Semoga kalian dapat memahami dan menyimak materi tersebut dengan baik dan benar. Kita ice breaking dulu yuk. Oke, kita kembali lagi bersama Bu Halimah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi perubahan materi pada Project IPAS kelas 10 SMK. Di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya, pada suatu hari Ibu pergi ke toko membeli es krim untuk dibagikan kepada peserta didik. Ibu Ani tiba di sekolah jam 7 pagi dan setibanya Ibu Ani langsung mengajar beberapa kelas hingga sekitar jam 9. Nah, ketika kembali ke ruangan guru dan ingin membagikan es krim tersebut sudah menjadi cair. Hal ini membuat peserta didik tidak bisa merasakan es krim pemberian Bu Ani karena sudah mencair. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian tahu jawabannya, silakan kalian di komentar di kolom YouTube channel Ibu, sehingga nanti Ibu akan melihat nih dari beberapa diskusi tersebut kalian sudah memahami atau belum. Apa sih yang kalian ketahui tentang perubahan materi? Jadi perubahan materi itu merupakan suatu perubahan wujud zat ya, atau perubahan wujud alih zat yang biasanya karena pengaruh dari kondisi maupun zat lain. Gitu. Jadi selain pengaruh zat lain, kita juga bisa tahu dari pengaruh aktivitas seperti paparan sinar matahari, kemudian aktivitas tumbuhan lumut, dan hujan. Jadi perubahan materi ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia, dan ada perubahan biologi. Perubahan fisika itu perubahan zat tanpa mengubah sifat zat asli tersebut. Contohnya adalah es batu yang mencair. Contoh perubahan fisika ada perubahan wujud, ada perubahan bentuk dan ukuran, kemudian ada pelarutan, dan terakhir ada ekstraksi. Untuk perubahan fisika itu ada perubahan wujud ya. Nah, kalau perubahan wujud bisa kalian lihat ya dari segitiga ini dilihat. Untuk yang ada zat cair dulu deh Ibu jelaskan. Untuk dari zat cair menjadi ke zat padat disebut membeku.
Kemudian dari zat padat menuju ke zat cair disebut mencair atau zat cair ya, atau mencair disebutnya. Kemudian untuk dari zat padat menuju ke zat gas atau menjadi zat gas itu disebut menyublim. Sebaliknya dari zat gas menuju ke zat padat disebut deposisi, dan dari zat gas ke zat cair disebut mengembun, serta dari zat cair menuju ke zat gas disebut menguap. Untuk perubahan fisika ya, perubahan fisika ada salah satu contohnya dari pengecoran, kemudian ada pelarutan, dan ekstraksi kopi. Atau perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan zat dengan menghasilkan zat baru, memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya, dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau irreversible. Sebagai salah satu contohnya adalah perkaratan atau korosi ya, yang ada pada sebuah besi di mana awal mulanya besi berwarna mengkilap ketika terkena atau terkontaminasi udara, air, dan lainnya sehingga warnanya menjadi kecoklatan ya. Next ada pembakaran. Nah, kalau pembakaran ini itu terjadi ketika kalian membakar pohon atau membakar kayu, membakar kertas dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan suatu gas karbon dioksida ya. Disebut juga pembakaran tadi. Oke, next. Perubahan biologi itu perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur. Proses perubahan biologi meliputi fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis ini biar kalian ketahui itu ya, dari sebuah tanaman atau tumbuhan. Nah, awal mulanya bagaimana ya? Oh, terjadinya bisa fotosintesis itu ternyata ada karbon dioksida CO2 ya. Terus selain itu ada air H2O. Kemudian dengan bantuan cahaya sinar matahari atau klorofil menjadi karbohidrat. Nah, yang ada pada glukosa C6H12O6 dan dihasilkan juga dengan oksigen. Selain itu ada peragian atau fermentasi, yaitu penguraian, di mana untuk salah satu contohnya bisa kalian lihat dari fermentasi menggunakan pembuatan tapai ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk pembusukan itu bisa kalian ketahui dari pembusukan pohon, kemudian pembusukan daun, dan lain sebagainya, atau pembusukan dari buah. Nah, di sini ada sebuah linknya itu nanti kalian coba lihat ya, nanti ibu akan jelaskan nih link tentang lembar kerja peserta didik untuk mengerjakan penggunaan praktikum ice cream, di mana di situ ada petunjuk, kemudian ada alat dan bahannya, kemudian ada analisis, diamati hasil pengamatan kalian, serta ada kesimpulan. Nah, jangan lupa kesimpulan tersebut kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Jangan lupa didokumentasikan setiap kalian kegiatan, baik itu bentuknya video yang diwajibkan video ya. Selain itu ada foto. Nanti hasil video itu kalian edit dan kumpulkan ke Bu Halimah untuk Ibu Halimah review nih, mana kira-kira yang terbagus, yang terkompak dari setiap kelompoknya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar balikan. Kami bekerja sama. Memotong, mengukur, Putarlah. seperti itu. Tugas kami menarikan bekerja sama. Semuanya Memperbaiki. Nyam 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 nyam. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, learn that thing. Bitches on my line,
jika diaplikasikan dengan hal tertentu. Itu menurut saya. Iya, menurutnya Dio. Oke, jadi kesimpulan hari ini itu kita tadi telah mempelajari tentang apa? Perubahan wujud dulu, perubahan wujud zat. Nah, wujud zat itu bisa dari wujudnya secara fisika maupun secara kimia gitu ya. Nah, dari prosesnya ada proses dari padat menjadi cair dinamakan apa? Cair. Terus dari padat menjadi menguap namanya apa? Menguap. Padat menjadi gas. Nah, terus dari cair menjadi padat dinamakan Membeku. membeku. Nah, cair menjadi padat itu membeku berkaitan sama materi tentang Yang kita pembuatan membuat listrik. Dari penjelasan Ibu, sekiranya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, nanti jangan lupa untuk LKPD link itu kalian misalnya di LKPD